Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di petualangan matematika kita hari ini. Apa kabar teman-teman pembelajar yang penuh semangat? Hari ini kita akan belajar perbandingan trigonometri. Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar trigonometri? Mungkin sesuatu yang rumit atau misterius, tapi jangan khawatir ya. Hari ini kita akan memecahkan misteri itu bersama-sama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberi like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus memberikan konten yang bermanfaat untuk kalian. Sebelum terlalu jauh, mari kita kenali apa itu trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga. Sekarang mari kita fokus pada segitiga siku-siku. Nah, segitiga ini mempunyai sudut yang sangat istimewa loh, yaitu sudut yang membentuk 90 derajat. Perhatikan segitiga siku-siku ABC, yaitu segitiga yang siku-siku di C. Sisi yang menghadap sudut A kita namakan sisi A, kemudian sisi yang menghadap sudut B kita namakan sisi B. Dan sisi yang menghadap sudut C kita namakan sisi C. Nah, pada segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau dengan kata lain, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang berada di sebelah kanan. Di sini, kita akan mencari panjang sisi segitiga yang belum diketahui, yaitu segitiga ABC, di mana nilai sisi C yang belum diketahui. Karena sisi C adalah sisi yang paling panjang, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, atau sama dengan C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, lalu dijumlahkan sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan 25. Maka C sama dengan akar dari 25 yaitu 5. Jadi panjang sisi C adalah 5 cm. Selanjutnya adalah materi trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga. Nah, di dalam trigonometri ini nanti kita akan menemukan beberapa istilah baru, di antaranya ada sinus yang akan ditulis dengan sin alfa. Nah, alfa ini adalah simbol sebuah sudut di dalam segitiga. Selanjutnya, ada kosinus yang akan ditulis dengan cos alfa. Ada tangen yang akan ditulis dengan tan alfa, kosekan dengan CSC alfa atau kosek alfa, dan selanjutnya ada seken yang akan ditulis dengan sek alfa, dan kotangen yang akan ditulis dengan kot alfa. Karena kita akan membahas segitiga, maka diberikan sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C dan sebuah sudut alfa di A. Kemudian, sisi BC yang berada di depan sudut alfa akan kita namai dengan sisi depan. Kemudian, untuk sisi AC, karena berada di samping sudut alfa, maka akan kita namai dengan sisi samping. Dan untuk sisi AB yang paling panjang dan berada di depan sudut siku-siku dan bentuknya miring, akan kita beri nama sisi miring. Di materi trigonometri ini, kita akan diminta mencari nilai sudut ataupun panjang sisi pada segitiga dengan cara mengetahui nilai sin alfa, cos alfa, dan kawan-kawannya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai sin alfa dan kawan-kawannya itu? Rumusnya adalah sin demi. D per mi maksudnya adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring. Rumus selanjutnya yaitu cosami. Artinya, nilai cos alfa akan kita dapatkan dari perbandingan sisi samping dan sisi miring. Selanjutnya adalah tan desa, yaitu perbandingan sisi depan dan sisi samping. Atau bisa juga kita dapatkan nilai tan alfa itu dengan perbandingan nilai sin alfa per cos alfa.
Selanjutnya, koseken alfa sama dengan 1 per sin alfa, karena koseken merupakan kebalikan dari sin. Selanjutnya, seken alfa sama dengan 1 per cos alfa, karena seken merupakan kebalikan dari cos. Dan kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa, karena kotangen merupakan kebalikan dari tangen. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya ya. Di sini diberikan sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di C, sebuah sudut alfa di A, dan ketiga sisi yang diketahui nilainya, yaitu 3, 4, dan 5. Kemudian pada soal kita diminta menentukan besar sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membedakan mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring pada segitiga tersebut. Untuk sisi BC, karena berada di depan sudut alfa, maka akan kita namai dengan sisi depan. Dan sisi AC, karena berada di samping sudut alfa, maka akan kita namai sisi samping. Sedangkan sisi AB yang paling panjang dan berbentuk miring akan kita namai sisi miring. Nah, kalau sudah dibedakan ketiga sisinya, maka kita bisa menyelesaikan semua pertanyaan pada soal ini. Yang pertama, sin sama dengan depan per miring. Sisi depannya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5. Jadi, nilai sin alfanya adalah 3 per 5. Untuk cos yaitu sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah 4 dan sisi miringnya adalah 5. Jadi, kita dapatkan nilai cos alfanya adalah 4 per 5. Selanjutnya yaitu tan desa. Sisi depannya adalah 3 dan sisi sampingnya adalah 4. Jadi, nilai untuk tan alfanya yaitu 3 per 4. Selanjutnya yaitu sudut istimewa. Di dalam tabel ini terdapat beberapa sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Serta tabel yang masih kosong ini merupakan tempat untuk nilai sin, cos, tan, koseken, seken, dan kotangan dari masing-masing sudut istimewa ini. Nah, untuk menghafal nilai dari masing-masing sudut istimewa ini, kalian hanya perlu menghafalkan satu baris pada nilai sin saja, karena nilai lain akan berkaitan dengan nilai sin ini. Yuk kita coba hafalkan. Sin 0 derajat nilainya 0, sin 30 derajat nilainya setengah, sin 45 derajat nilainya setengah akar 2, sin 60 derajat nilainya setengah akar 3, dan sin 90 derajat nilainya 1. Nah, untuk nilai cos, kalian hanya perlu membalik urutan dari nilai sin ini saja. Dan untuk nilai tan, akan kita gunakan rumus sebelumnya, yaitu sin alfa per cos alfa. Artinya, nilai sin alfa kita bagi dengan nilai cos alfa, sehingga diperoleh tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 60 derajat sama dengan akar 3, dan tan 90 derajat tidak terdefinisi. Selanjutnya kita ke kotangan, karena nilai kotangan ini bisa kita peroleh dari membalik urutan dari nilai tangen. Selanjutnya, untuk nilai koseken bisa kita dapatkan dari 1 per sin alfa, sehingga diperoleh nilai koseken 0 derajat sama dengan tidak terdefinisi karena 1 dibagi 0. Kemudian, nilai untuk koseken 30 derajat sama dengan 2, koseken 45 derajat sama dengan akar 2, koseken 60 derajat sama dengan 2/3 akar 3, dan koseken 90 derajat sama dengan 1. Sedangkan untuk mendapatkan nilai seken, kita bisa peroleh dari 1 per cos alfa, atau kita hanya perlu membalik urutan nilai dari koseken saja. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai perbandingan trigonometri dan sudut-sudut istimewa. Agar kalian lebih mudah dalam menghafalkannya, yuk dengarkan lagu berikut. Trigonometri membanding sisi
segitiga siku-siku. Sinus depan miring, kosinus samping miring. Tangan sisi depan dibagi samping. Hafalkan nilai sudut-sudut istimewanya. Bukalah jemari tangan kirimu saja. Tuliskan 0, 30, 45, 60 serta 90. Selanjutnya tentukan hasilnya. Sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja, tangan sinus dibagi kosinus, plus minusnya tergantung letak kuadrannya.